Setelah persidangan BPUPK yang pertama, pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, dilaksanakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juni 1945. Sebelum persidangan kedua dimulai, Insinyur Soekarno mengusulkan kepada Rajiman Widyodiningrat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang bertugas menampung seluruh saran dan pendapat mengenai dasar negara. Hasil usulan Insinyur Soekarno tersebut pun diterima oleh Rajiman Widyodiningrat dan panitia tersebut disebut dengan Panitia 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Merdeka. Pada hari ini kita akan melaksanakan sidang dalam mengemukakan atau berpendapat terkait dengan pendapat saudara-saudara. Dipersilakan. Bagaimana jika kita menindaklanjuti pada hasil dari sidang BPUPKI pertama? Karena pasalnya ketiga usulan tersebut baik dari Soekarno, Muhammad Yamin, dan Sutomo. Bukankah sebaiknya kita satu padukan? Itu usulan yang luar biasa, Bung. Bagaimana jika poin pertama dasar negara Indonesia berisi tentang kebangsaan Indonesia? Saya setuju dengan pendapat Bung Yamin. Bagaimanapun apa yang telah didiskusikan dari sebelumnya hingga kita berdiskusi sampai hari ini demi memerdekakan bangsa Indonesia. Dengan penuh kehormatan, saya kurang setuju dengan pendapat tersebut. Karena jika semua ini demi bangsa Indonesia, maka sistem negara Indonesia akan berorientasi pada sistem negara komunis, yang dimana segala halnya hanya untuk negara tanpa mengindahkan perasaan kepada rakyat Indonesia. Baik, saya sependapat dengan pendapat dari Bung Abi Kusno bahwa rakyat merupakan aspek terpenting bagi sebuah negara. Maka dari itu, haruslah kita mensejahterakan rakyat. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya kurang setuju. Memang kesejahteraan rakyat adalah aspek terpenting, tetapi mengingat bahwa kita adalah negara dengan kekayaan alam yang melimpah, maka kita harus mewujudkan rasa syukur tersebut. Saya setuju dengan pendapat dari Bung Agus Salim. Dengan mengedepankan diri kepada Sang Pencipta, maka kita dapat menjadi beretika kepada sesama manusia. Dengan itu, rakyat satu dengan rakyat yang lainnya bisa saling mengerti. Bagaimana jika poin pertama dari dasar negara adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya? Baik, bukankah Indonesia bukan hanya sekedar Islam saja? Bukankah Indonesia dari barat hingga timur terdapat beragam agama? Izin menjawab, memang negara kita bukanlah negara Islam, namun mengingat bahwa penduduk negara kita yang mayoritas beragama Islam juga dahulu kala tanah Jawa dibabat oleh Syekh Subakir, maka dari itu kita tidak bisa melupakan jasanya tersebut. Baik, bagaimana dengan saudara-saudara lain? Apakah setuju? Setuju. Saya menyarankan pada poin kedua sebaiknya kita memasukkan asas kemanusiaan. Terlalu cepat, Bung. Apa sebaiknya asas persatuan dibutuhkan juga. Sebaiknya persatuan lain yang menjadi poin kedua. Tidak, Bung. Kemanusiaan juga penting bagi bangsa kita. Ya, kemanusiaan lebih penting, Bung. Kemanusiaan. Saya setuju untuk menjadikannya yang kedua setelah yang pertama. Baiklah, Bung. Saudara-saudara sekalian, kita akan menyetujui asas kemanusiaan akan menjadi yang kedua. Bung, menurut saya selanjutnya adalah asas persatuanlah yang cocok untuk menjadi poin ketiga. Ya, Bung, saya setuju. Asas persatuan memang sudah cocok setelah asas kemanusiaan. Saya setuju, Bung. Saya juga setuju, Bung. Saya setuju. Ya, Bung, saya setuju untuk menjadikan persatuan menjadi poin ketiga. Setelah perbincangan tersebut, maka terbentuklah sebuah dasar negara. Dengan terbentuknya dasar negara tersebut, terjadi perbincangan kembali apa nama yang tepat untuk digunakan pada dasar negara. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang apa nama yang tepat untuk dasar negara kita? Bagaimana kalau deklarasi Indonesia? Saya setuju dengan Bung Maramis, karena menurut saya kita akan mendeklarasikan sebuah konsep negara. Bukankah itu nama yang tepat? Maaf, saya kurang setuju. Mengingat kita belum menjadi sebuah negara, nama tersebut terlalu berat untuk sebuah dasar negara. Bagaimana sementara kita menamainya dengan Piagam Jakarta? Saya setuju, mengingat sidang ini dilaksanakan di Jakarta. Menurut
saya nama itu bagus. Saya setuju dengan Bung Subarjo. Nama tersebut adalah nama yang tepat dipakai dalam dasar negara. Bagaimana dengan saudara-saudara lain? Apakah setuju Setuju. bahwa dasar negara kita bernama Piagam Jakarta? Setuju. Maka dari itu saya nyatakan bahwa sidang kali ini selesai. Salam merdeka. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.